Suatu ketika sahabat Usamah bin Zaid, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau katakan, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasan beliau. Beliau katakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak melupakannya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala yang luar biasa. Di bulan Sya'ban banyak manusia melupakannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Lanjut baginda Rasul, dan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat di dalamnya amal-amal hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku ingin, aku senang amalku diangkat saat aku sedang berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Sesuatu yang dilupakan adalah termasuk keutamaan bagi kita untuk mengingatkan kembali. Ajaran-ajaran Islam yang banyak dilalaikan merupakan keutamaan bagi kita untuk kemudian menyampaikannya kembali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba." Islam itu awalnya asing, kemudian akan kembali asing seperti awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Dalam riwayat yang lain ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang asing itu?" Maka beliau mengatakan, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia banyak melakukan kerusakan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Hum alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati." Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah lewat lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan termasuk keberuntungan orang-orang yang kemudian menyampaikan, memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirusak manusia, yang dilupakan manusia. Maka hendaknya, afdolnya kita lakukan, kita perjuangkan saat ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita tahu banyak musibah menimpa kita. Kita tahu bahwasanya banyak musibah ini disebabkan oleh kejadian yang bisa kita lihat, misalnya banjir, disebabkan oleh banyak kerusakan alam, pertambangan yang tidak terkendali. Tetapi kadang kita lupa bahwasanya musibah itu juga disebabkan oleh maksiat yang tidak kelihatan, yakni dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang musibah menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian, oleh apa yang telah kalian lakukan, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan kalian. Atau di dalam surah Ar-Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak al-fasad, kerusakan. Kata Ibnu Abbas, al-fasad adalah nuqsanul barakah, kurangnya berkah. Bisa jadi harta melimpah, bisa jadi pembangunan secara fisik luar biasa, tetapi keberkahan itu hilang. Keberkahan hilang itu dengan
apa yang Allah berikan tidak menambah kita dekat kepada Allah, itulah hilangnya keberkahan. Allah beri rezeki tidak menambah kita semakin dekat kepada Allah. Allah berikan pembangunan yang sukses tidak menjadikan masyarakat semakin taat. Itulah hilangnya keberkahan. Kenapa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan-tangan manusia, yakni kemaksiatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kemaksiatan ada kemaksiatan yang juga banyak dilupakan oleh manusia, yakni kemaksiatan yang disebabkan oleh sistem aturan, yang dengan itu maka kemaksiatan-kemaksiatan yang lain itu kemudian terjadi merajalela. Orang berzina adalah kemaksiatan, tetapi ketika ada aturan-aturan yang kemudian membiarkan perzinaan itu terjadi, tidak ada hukuman yang setimpal. Bahkan orang yang kemudian menikah tetapi di bawah umur itu dikenakan pasal, sementara berzina tidak. Maka ini juga kemaksiatan yang lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri. Ketika riba dilakukan itu adalah kemaksiatan, tetapi ketika sistem aturan undang-undang tidak mempermasalahkan riba, itu adalah kemaksiatan yang jauh lebih besar. Yang itu ketika terjadi maka orang dengan sukarela ataupun terpaksa mereka melakukan riba. Masyarul muslimin rahimakumullah, hendaknya afdolnya kehidupan kita, apa-apa yang dilupakan oleh manusia, meskipun kita akan dipandang asing oleh orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang terasing, maka orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sisa hidup kita sisa yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, juga dengan zuriat kita, anak-anak dan cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pelihara, Allah berikan keberkahan dalam hidup mereka. Amin ya rabbal alamin.